swasembada pangan adalah kunci. Bayangkan, Presiden Prabowo Subianto berubah. Ia kehilangan selera humor. Wajahnya mengeras dan pemikirannya berubah menjadi seperti orang-orang yang menyerangnya, para pembencinya. Ia pidato berapi-api di depan warga desa dengan air muka serius, tanpa sedikit pun gurauan. Kira-kira, tentu ini cuma pengandaian. Prabowo berpidato seperti ini. Saudara-saudara, Profesor Ferry sudah menghitung. Dolar bukan lagi 17.000, tapi sebentar lagi tembus 22.000, bahkan 25.000. Ini rekor terburuk dalam sejarah kita. Gawat saudara-saudara. Tahukah Anda apa efek negatifnya? Pasar modal roboh saat pimpinan negara mengamini angka setinggi itu. Asing akan melakukan massive sell-off. Indeks harga saham gabungan terjun bebas ke level terendah karena pemimpinnya sendiri sudah menyerah pada nilai tukar. Apakah pembencinya berpikir sejauh itu? Tidak. Lalu bayangkan lagi, Prabowo melanjutkan pidatonya dengan nada berapi-api. Dikatakan, jangan percaya angka pertumbuhan 5,61%. Menteri saya sendiri bilang, badai PHK di depan mata. Ojol mogok, bisnis terkaing-kaing. Kita sedang menuju ledakan pengangguran. Jangan terbuai dengan angka, itu efek lebaran dan THR. Pidato ngawur ala pembenci seperti ini akan mendatangkan dampak buruk ketidakstabilan sosial, memicu keributan di level pekerja kelas akar rumput. Rakyat yang ketakutan kehilangan kerja, mereka turun ke jalan marah-marah sebelum solusinya sempat dibuat. Tapi tak berhenti di situ. Ini masih berandai-andai Prabowo laksana pembencinya. Prabowo tiba-tiba menyerang program andalannya sendiri, makan bergizi gratis dan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Prabowo meminta makan bergizi gratis dihentikan sekarang juga, termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih. Prabowo seolah sepakat dengan Profesor Ferry yang merasa paling pintar itu, bahwa proyek-proyek itu cuma bancakan dan bikin defisit. Lalu Prabowo pesimistis dan yakin bangsa ini berjalan menuju lubang krisis 98. Andai Prabowo sekacau isi kepala penghasut itu, bisa dipastikan bahkan terjadi rasmani dan chaos. Sebab diksi krisis 98 bakal memicu trauma perbankan. Rakyat yang ketakutan akan menarik uang massal dari bank, melumpuhkan likuiditas bank nasional dalam semalam. Potensi penjarahan pecah di mana-mana, hanya karena satu kata, 98. Asal tahu saja, narasi yang membawa-bawa 98 bukanlah sinyal kewaspadaan, tapi memang sengaja dibuat untuk memicu kekacauan. Lalu bayangkan pula, Presiden terus menjadi seperti pembencinya, menjadi pencemooh paling tajam bagi pemerintahannya sendiri. Ia berubah menjadi peramal mengerikan. Juli pangan hilang akibat El Nino. Tabungan rakyat ludes. Selebihnya hidup dari pinjol 110 triliun. Semua tinggal menunggu untuk meledak seketika. Apa yang terjadi bila Prabowo begitu? Ketika pemimpin bicara pangan hilang, rakyat akan panik. Terjadi panik buying. Harga sembako bisa melonjak 300% dalam semalam. Bukan karena stok habis, tapi karena ucapan sembrono ala provokator media sosial. Masih menjadi seperti pembencinya. Bayangkan Prabowo juga melabrak kabinetnya. Purbaya akan ia ganti karena pasar tidak percaya. Nama-nama seperti Said Didu, Anies dilempar sebagai pengganti. Efeknya bisa dipastikan bakal kisruh bila Prabowo begitu. Itu sinyal perang saudara di internal pemerintahan. Spekulan dolar akan berpesta karena mesin negara error dari dalam. Ekonomi akan berubah menjadi anarki. Maka beruntunglah kita, Prabowo tidak mengikuti otak para pembencinya. Siapa yang untung seandainya negeri ini kisruh? Mereka-mereka itulah yang ingin Indonesia lumpuh karena ketakutan. Realitas tak semenyeramkan isi media sosial. Narasi krisis sengaja digoreng agar timbul kepanikan, lalu hancur dari dalam. Bangsa ini sekali lagi beruntung karena Prabowo memilih jalan strategis dengan bersikap teguh. Ia fokus pada hilirisasi dan pangan demi memutus rantai ketergantungan global. Nakhoda hebat tak ikut menjerit saat badai isu melanda. Ia tenang di kemudi
kapal harus sampai tujuan. Tak terbayangkan bila seorang presiden saat bangun pagi melihat dolar langsung panik. Buka media sosial, langsung percaya negeri ini di ujung jurang. Padahal itu semua adalah hasil masakan para pembenci. Sedikit gejolak, langsung bicara krisis. Sedikit tekanan, langsung teriak krisis 98. Nah, mau Prabowo yang seperti apa? Yang ikut membakar rumah karena api media sosial? Atau yang menjaga rumah agar tak terbakar gelombang fitnah? Men of our time.